Nah, jadi apa sih yang dimaksud romantik? Nah, kalau begitu kita cek lagi ya. Kita kita buka lagi bukunya. Kita langsung ke slide aja kalau begitu ya. Sudah kelihatan belum slide-nya? Udah kelihatan? Nah, musik zaman romantik ya. Ini pertama-tama, nah romantik itu bukan seperti yang kalian pikirkan musik-musik romantis kayak tema percintaan gitu ya. Memang ada yang menceritakan tentang percintaan atau romantisme ya istilahnya mah ya. Cuman gak semuanya romantisme itu disebut musik romantik, beda. Romantik juga tidak semuanya romantisme gitu. Jadi maksudnya apa sih? Nah, romantik itu pengertiannya tuh awalnya tuh dari romantisisme ya. Kata ini tuh berarti sebuah sikap yang menggelorakan semua gejolak kebebasan jiwa yang ada dalam ranah pikir dan insting manusia. Nah, berarti maksudnya tuh musiknya tuh benar-benar bebas gitu, mengeluarkan apapun yang ada dalam jiwa, dalam pikiran manusia gitu, dalam imajinasi manusia. Jadi musiknya tuh istilahnya nggak masuk di akal gitu ya. Bentuk-bentuk karya seni rupanya juga zaman itu tuh benar-benar bebas gitu. Jadi nggak istilahnya mah nggak apa ya, nggak konkret gitu bentuknya, nggak ada bentuknya apa, bentuknya nyata tuh kan, dia bisa dianalogikan dengan sesuatu hal yang lain gitu. Ngerti nggak maksudnya sampai situ? Halo, apakah suara saya tidak kedengaran? Cek 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 cek. Halo, cek. Suaranya masuk. Terdengar. Oh, kedengeran ya? Kedengeran Pak? Oh, habis nggak ada suara jawaban jadi kalian nggak kedengeran. Nah, jadi ngerti nggak sampai situ? Maksudnya romantik itu apa? Ngerti Pak, ngerti. Ngerti. Nah, jadi maksudnya apa? Tadi Tania Ajeng, yang saya bilang apa maksudnya? Jawab Tania. Jawab Tania. Ayo, maksudnya apa? Halo. Tania malah diem tadi jawab. Barusan saya ngomong. Ayo. Jajang, apa maksudnya tadi saya bilang romantik. Askiatul, Devi. Iya Pak. Askiatul apa maksudnya romantik? Jadi tadi saya yang bilang, jelaskan apa jadinya. Romantik tuh adalah kebebasan jiwa. Jadi Betul, kebebasan. bebas. Ya. Nih baca lagi coba. Jadi apa tuh? Berasal dari katanya romantisis. Nah, jadi kalau ada sisme, ada itu maksudnya tuh aliran ya. Artinya tuh aliran. Jadi termasuknya dalam aliran musik juga ini ya. Tergolongnya katanya. Jadi gelora jiwa, kebebasan jiwa gitulah dalam berekspresi, bermusik dan berkarya seni apapun gitu ya. Nah, terus romantisisme juga itu kehendak itu untuk menembus batas kemungkinan dalam ranah seni, filsafat maupun ilmu pengetahuan. Nah, paham inilah yang menjadi penanda episode atau periode musik abad 19 di Eropa, itu romantik gitu ya. Tuh, nah terus karakteristiknya tuh apa sih musik romantik tuh? Nah, ini. Jadi zaman dulu abad 19 itu romantik itu kan nama genre ya. Nah, itu bukan hanya satu-satunya. Jadi ada banyak teman-temannya gitu zaman itu. Pada abad 19 itu ada ekspresionisme, ada impresionisme, ada neoklasik, ada dodekapon, ada sebagainya, macam-macam ya. Dan musik romantik itu hanya menjadi penanda arus utama itu. Tidak lain karena pendekatan gaya dan ciri karakteristiknya yang menonjol. Jadi kenapa yang disebut cuman romantik ya, karena romantik itu doang yang karakternya paling menonjol gitu.
Ngerti nggak dari situ? Nah, karakternya paling kuat di antara si ekspresionisme, di antara ekspresionisme ini. Nanti kita kasih contoh karyanya deh, biar kalian paham maksudnya gimana sih musiknya tuh. Nah, terus perubahan karakteristiknya ini juga pada abad ke-19 itu sangat dipengaruhi oleh revolusi ya yang di Eropa gitu. Tahun 1750 ada revolusi kemerdekaan di Amerika Utara. Terus 1775 itu ada revolusi sosial di Prancis. Terus 1789 itu membawa pengaruh sangat besar gitu ya pada perkembangan seni di Eropa gitu. Jadi ada revolusi di apa tadi di Inggris, terus di Amerika Utara tahun 1775, terus revolusi sosial di Perancis pada tahun 1789. Nah, itu yang membawa pengaruh gitu ya pada perkembangan seni di Eropa tuh guys. Nah, perubahan itu menginspirasi pandangan manusia terhadap karya seni gitu. Jadi kebebasan yang hampir tidak ada batas ini menghasilkan karya yang sangat dahsyat dalam wacana karakteristik musik romantik gitu. Nah, sampai ada yang bilang nih, kata si Arthur Schopenhauer, ini filsafat, musik adalah bentuk ungkapan ekspresi yang paling langsung dan alami dari semua bentuk pernyataan karya seni. Musik bukan hanya bersifat individual tetapi juga sangat personal. Norma-norma diacu bersama tetapi aplikasinya tergantung pada hak kebebasan pribadi. Nah, jadi musik romantik ini cenderung subjektif. Kalau zaman dulu musik itu diatur biar sama bentuknya sedemikian rupa. Ada sonata ya, kalau bikin sonata ya harus itu bentuknya gitu. Harus ada opening, harus ada isinya, harus ada penutup. Tapi kalau romantik enggak, bebas. Gimana kumaha si penyanyinya masih komposernya nah tapi bebasnya tuh masih dalam ada aturan musiknya gitu. Jadi masih ada istilahnya ritme, ada tangan nada, ada segala macam. Belum ke istilahnya belum kayak yang kita dengar waktu pertama itu loh, sonata 433 itu belum ya, belum kontemporer. Nah, jadi elemen-elemen non musiknya juga ada gitu, seperti bangunan, khayalan, mitos, alam itu jadi sumber inspirasi gitu. Jadi musika tuh inspirasinya dari mana aja. Dari alam mimpi bisa, terus dari lamunan. Nah, yang lamunan ini ada nanti karyanya Debussy. Nah, itu dia ngelamun dan terus dia bikin karya gitu. Judulnya Reverie. Nah, gitu ya. Jadi zaman dulu tuh banyak orang ateis ya di Eropa. Nah, jadi si Nietzsche ini Tuhan sudah mati katanya, tanpa musik hidup adalah kesia-siaan katanya, dibilang gitu. Nah, itu saking gilanya zaman dulu tuh ilmuwan tuh ya begitulah, zaman-zaman romantik tuh bener-bener gila lah istilahnya. Banyak gara-gara revolusi-revolusi itu orang-orang kan pada stres, jadi mengungkapkan semua emosi jiwanya mereka gitu ya. Istilahnya pada stres lah. Terus nah itu membuat banyak seniman romantik itu mengidap halusinasi yang lunatik kata dia. Nah, gejala sakit jiwa ini bikin mereka mati muda, kayak si Weber, Schubert, Mendelssohn, ini nama-nama komposer semua ya. Nah, yang di sebelah sini nih, kiri ini si Chopin. Si Chopin tuh yang paling terkenal ya. Si Chopin nih tulisannya gini nih. Nah, terus si Franz Schubert yang ini sebelah kanan gitu guys. Ya, ini kalau mau di SS boleh, nanti di SS atau enggak nanti saya upload ke YouTube kok. Jadi bisa kalian tonton lagi ya. Nah, udah sih kayaknya segitu doang untuk slide-nya. Jadi habis ini paling saya mau kasih contoh karyanya. BTW tadi slide-nya kelihatan nggak sama kalian? Kalau nggak kelihatan digedein sendiri aja ya. Slide-nya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Pak, tapi buram. Oh buram, kenapa buram? Tahu. Oh, coba ya sekali lagi deh kalau gitu. Kalau kalian mau kita SS. Kalau nggak nanti lihat di YouTube aja deh ya. Reply-nya ya. Kalau emang buram. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ininya, contohnya nih. Contoh lagunya. Bentar ya. Dia tuh, tadi. Banyakkan tab. Kalian kan saya suruh denger Reverie Debussy, udah belum?
Udah pernah belum? Udah pernah dengar belum? Malah iklan. Nah, ini ya. Bentar. Nah, ini untuk contoh lagunya ya. Balik lagi ke tema awal. Nah, itu balik lagi ke tema awal ya. Sama teng 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 gitu. Mana? Ada pertanyaan mengenai musik ini, referensinya? Jadi tadi tuh judulnya Reverie, itu artinya lamunan ya. Apa artinya tadi? Lamunan ya. Jadi orang ngalamun tadi bikin lagu. Nah, seperti apa bentuk apa istilahnya ya, sheetnya atau partiturnya? Nah, seperti ini guys. Jadi temponya tuh dia andantino sans lenter. Jadi sans tuh santuy gitu ya. Bukan. Tapi ya itulah, nggak cepet istilahnya tuh. Kayak orang lagi ngalamun tuh kumaha sih gitu. Nah, jadi lihat dari partiturnya juga cukup simple notnya. Notasinya di sini cuman kayak gini. Tong teng 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 di bawah ya. Teng teng toneng toneng. Nah, jadi yang main itu adalah ekspresi kitanya, si pemain ini. Paham nggak sampai situ? Jadi not ini ya. Ini kan tertulis seperti ini nih. Ini kalau komputer yang main ini
Nih, dengerin dah. Nah, itu kan komputer yang main. Tong nong 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 gitu ya. Jadi tidak ada ekspresinya. Nah, jadi kalau main musik zaman romantik atau musik-musik impresionis seperti ini, impression. Jadi impression kita terhadap partitur lagu tersebut atau terhadap musik tersebut gitu yang jadi patokan utamanya ya. Paham nggak sampai situ? Jadi musik romantik tuh gimana kita yang maininnya gitu, gimana pemain yang memainkan pada saat itu juga pada masa itu, ngerti nggak? Walaupun partitur ini dibuatnya zaman romantik, nah tapi kalau kita mainnya di zaman sekarang ini yang jadi karena musiknya subjektif ya ini terserah kita gitu. Notasinya udah bener seperti ini. Nah, tinggal interpretasi kitanya aja. Kita kalau ngelamun tuh kan pasti subjektifnya beda-beda dong. Mau kapan kita dibikin lambatnya di sini, mau kapan. Nah, tapi di sini udah ada ekspresinya macam-macam ya. Udah ada piano tuh, udah ada tanda dinamikanya, udah ada forte-nya di gimana gitu. Tinggal kitanya aja memainkan ini tuh mau seperti apa gitu. Impressionnya gitu atau ekspresinya tuh seperti apa gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Jadi lagunya mah apa aja tapi tinggal kitanya aja gitu yang memainkannya seperti apa gitu guys. Sampai sini paham? Sudah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kasih PR. Enggak, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya deh kalau gitu. Coba Tania, jadinya musik impresionis itu apa artinya? Artinya apa? Kalau impresionis, tadi kan musik zaman romantik ya. Nah, alirannya impresionis. Kalau impresionis apa berarti? Tadi kan saya sebutin. Nah, coba Taskiatul coba. Apa yang dimaksud aliran impresionis? Tadi kan di romantik ada banyak alirannya tuh. Nah, kalau yang dimaksud impresionis apa tuh tadi? Saya bilang. Unik mungkin ya Pak definisinya. Ya kurang sih sebenarnya. Impresionis itu lebih mengutamakan pada bentuk-bentuk. Jadi kayak gejala alam, kayak bulan, bintang, aliran pesan. itu. Ngerti nggak sampai situ? Ngerti Pak. Nah, jadi mengimpresi tentang benda-benda yang ada di dunia. Itu impresionis. Nah, terus ada yang lamunan juga. Lamunan tuh yang disebutnya surrealisme alirannya, ya. Surrealisme. Saya ketik deh ya, takutnya pada lupa lagi. Kelihatan nggak slide-nya? Jadi ada impresionisme, ini bentuk benda atau ya benda-benda apapun lah yang ada di alam semesta. Langit misalnya, bulan, bintang gitu, hujan. Nah, terus ada lagi surrealisme. Surrealisme itu artinya mimpi ya. Yang tadi si refernya tuh dia termasuknya surrealisme, makanya dia musiknya kayak mengayun-ngayun seperti itu guys. Paham nggak sampai situ? Kalau ada pertanyaan tanya, jadi saya tahu di mana ya nggak pahamnya. Nih guys, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan. Mana? Oh, kelihatan. Kelihatan nggak? Buram, Pak. Buram ya? Bentar. Burem, Pak. Masih buram nggak?
Masih burem nggak? Nah ini ya, jadi boleh dicatat aja nih. Surrealisme itu alam mimpi, kalau impresionisme bentuk ya, bentuk benda. Lebih mengutamakan ke bentuk alirannya. Jadi ngerti sampai situ? Ngerti. Ngerti, Pak. Impresionis juga bisa disebut kayak tadi saya bilang gitu. Gimana tergantung kita menyanyikannya atau memainkannya seperti apa gitu. Tergantung impression atau apa interpretasi dari kitanya gitu, pemainnya. Gitu ya. Oke, cukup sekian dulu mungkin pembelajaran kita. Saya cukup panjang ya, 20 menit. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi mungkin minggu depan ya, kita offline ya. Iya, Pak, minggu Iya, depan. Pak. Ya, kalau Iya, Pak. kalau offline kan bisa muter lagu. Kalau offline kan online